Hai, selamat belajar. Pada video kali ini kita akan membahas soal tugas 3 sebagai contoh untuk mengerjakan soal tugas 7. Jadi, contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut untuk nilai X-nya di antara 0 sampai 360 derajat. Di mana soalnya sin 2X sama dengan setengah akar 2. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengingat kembali atau memperhatikan kembali tabel sudut istimewa. Di mana yang kita perhatikan karena soalnya sin, berarti kita perhatikan tabel sin ini. Sin sama dengan sin 2X sama dengan setengah akar 2. Kita lihat setengah akar 2. Setengah akar 2 di sini, dia nilainya adalah 45 derajat. Sehingga kita bisa tulis sin 2X sama dengan sin 45 derajat. Seperti soal-soal sebelumnya, kita tinggal ambil 2X sama dengan 45 derajat, di mana X-nya adalah 22,5 derajat. 22,5 derajat itu karena 45-nya kita bagi dengan 2. Nah, jadi sebelum kita menyelesaikan ini juga, kita harus ingat bahwa sudut dalam derajatnya untuk sin ini, dia menggunakan dua rumus, atau kita pecah seperti ini. Sin X sama dengan sin A derajat itu nilainya X sama dengan, rumus yang pertamanya X sama dengan alfa ditambah 360 dikali K. Rumus keduanya adalah 180 dikurang alfa ditambah 360 dikali K. K-nya kita mulai dari 0 sampai dia tidak memenuhi lagi. Kita coba K-nya untuk rumusin K sama dengan 0. X sama dengan 22,5 derajat ditambah 360 derajat dikali 0. Sehingga X sama dengan 22,5 derajat ditambah 0, nilainya adalah 22,5 derajat. 22,5 derajat itu memenuhi dari syaratnya 0 sampai 360 derajat. Dia memenuhi nilai tersebut. K-nya sama dengan 1. X sama dengan 22,5 derajat ditambah 360 dikali 1. Sehingga X sama dengan 22,5 derajat ditambah 360 derajat, itu nilainya adalah 382,5 derajat. 382,5 itu nilainya lebih dari 360, sehingga dia tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Itu tadi tidak memenuhi himpunan penyelesaian, jadi kita langsung masuk ke rumus yang kedua setelahnya. Kita coba lagi K-nya dari 0. K sama dengan 0, di mana X sama dengan 180 sesuai rumus ini. Alfanya adalah ini, 22,5 ditambah K ditambah 360 dikali 0 atau dikali K. Sehingga 180 dikurang 22,5 nilainya adalah 157,5 ditambah 0. Nilainya adalah 157,5 derajat. 157,5 derajat itu nilainya masih di antara 0 sampai 360 derajat. Karena dia masih memenuhi, kita ambil lagi K-nya sama dengan 1. K sama dengan 1, X sama dengan 180 dikurang 22,5 ditambah 360 dikali 1. Tadi 180 kurang 22,5 itu nilainya adalah 157,5 ditambah 360 derajat. Nilainya kalau kita jumlahkan adalah 517,5 derajat. 517,5 derajat itu nilainya sudah jelas lebih dari 360 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 22,5 dan 157,5 derajat. Untuk contoh yang kedua kita ambil dari segi radiannya. Tentukan semua solusi yang mungkin dari masing-masing persamaan di bawah ini dalam interval 0 kurang dari T kurang dari atau sama dengan 2pi. Jadi dia tidak boleh sama dengan 0 karena ditulisannya di situ adalah 0 kurang dari. Kalau ada sama dengan berarti 0-nya boleh. Cos dalam kurung 2T dikurang 5/18 pi sama dengan setengah negatif setengah. Jadi sama, kita tetap harus memperhatikan tabel sudut istimewa nantinya, tapi di sini nanti akan kita konversikan ke dalam bentuk
radian. Dan juga kita harus memperhatikan kuadrannya, karena di situ tadi ada negatif setengah. Nilainya adalah negatif setengah tadi. Jadi yang kita perhatikan adalah negatif dan setengahnya. Karena soalnya dalam bentuk cos itu dia negatif cuma di dua kuadran. Kuadran 2 atau di kuadran 3. Sehingga ini kita ambil dari kuadran 2-nya 180 dikurang alfa. Alfanya kita ambil dari nilai setengahnya. Setengah ini, nilai setengah dari cos itu letaknya di sini, di 60. Sehingga tulisannya di sini adalah 60 derajat. 180 dikurang 60 nilainya adalah 120 derajat. Kita konversikan 120 itu ke dalam bentuk radian. Nanti ada pi di belakangnya. 120 itu nilainya adalah 4/3 pi. Jadi dalam radiannya adalah cos 4/3 pi. Sehingga bisa kita tulis cos 2t dikurang 5/18 pi sama dengan cos 4/3 pi. Sama seperti soal di atasnya. Ini sama, cuma negatif setengahnya dikonversikan menjadi cos 4/3 pi. Jadi seperti soal-soal sebelumnya, cosnya kita hilangkan. Kita tinggal ambil 2t dikurang 5/18 pi sama dengan 4/3 pi. Kita gabungkan yang punya pi-nya. 4/3 pi ditambah 5/18 pi. Itu kita samakan dulu penyebutnya jadi 18, sehingga nilainya 24 ditambah 5 pi sama dengan 29/18 pi. Yang kita cari adalah t-nya, sehingga kita tinggal bagikan 29/18 pi tadi ini, kita bagikan dengan angka 2 sehingga hasilnya adalah 29/36 pi. Di sini harus kita ingat lagi, kita tadi di sini memakai angka trigonometri dalam bentuk cos. Jadi kita harus perhatikan kosinusnya. Rumus kosinus ada dua. Bentuk rumusnya sama, cuma bedanya yang satunya alfanya positif, satu alfanya negatif. Kita ambil dari rumus yang alfanya positif. Kita cobakannya dari 0. T sama dengan 29/36 pi ditambah 2 pi dikali 0. 29/36 pi ditambah 0, sehingga hasilnya adalah 29/36 pi. 29/36 pi itu nilainya masih di bawah dari 2 pi, sehingga dia memenuhi himpunan penyelesaian. Selanjutnya kita ambil k-nya sama dengan 1. T sama dengan 29/36 pi ditambah 2 pi dikali 1. 29/36 pi ditambah 2. Di sini kalimatnya adalah tambah 2. Kalau sudah ditambah 2, pasti angkanya lebih dari 2 pi. Kita lihat hasilnya. 29/36 pi ditambah 72/36, karena 72 dibagi 36 hasilnya adalah 2. Kita jumlahkan, nilainya adalah 101/36 pi. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, nilainya adalah 29/36 pi, atau kalau kalian lihat di sini, ini 29/36 pi. Hasilnya adalah ini. Dia tidak memenuhi himpunan penyelesaian, jadi tidak kita pakai. Kita langsung masuk ke rumus kedua, karena K sama dengan 1 tidak memenuhi himpunan penyelesaian, K sama dengan 2 tidak bisa kita pakai. K sama dengan 0 untuk rumus kedua. Rumus keduanya di sini negatif alfa, atau negatif dari 29/36 pi. Kita tambahkan dengan 2 pi dikali 0. T sama dengan negatif 29/36 pi ditambah 0. Hasilnya adalah negatif 29/36 pi. Sehingga di sini ada angka negatifnya. Kalau angka negatif berarti dia di bawah dari 0, dia tidak memenuhi himpunan penyelesaian. K sama dengan 1. Kita lanjut ke K sama dengan 1.
T sama dengan negatif 29 per 36pi ditambah 2pi dikali 1. Negatif 29 per 36pi ditambah 2pi. Walaupun di sini angkanya 2pi, tapi karena di depannya adalah negatif, hasilnya pasti di bawah dari 2 atau kurang dari 2pi nantinya. Negatif 29 per 36pi ditambah 72 per 36pi, sehingga hasilnya adalah 43 per 36pi, atau dalam pecahan campurannya adalah 117 per 36pi. Ini memenuhi himpunan penyelesaian karena nilainya di bawah dari 2. Selanjutnya K-nya kita coba sama dengan 2. T sama dengan negatif 29 per 36pi ditambah 2pi dikali 2. Negatif 29 per 36pi ditambah 4pi, itu nilainya kita konversikan lagi 4pi itu ke dalam pecahan. Jadi negatif 29 per 36pi tambah 144 per 36pi, nilainya adalah 115 per 36pi, atau ke dalam pecahan campurannya ada 7 per 36pi. Nilainya lebih dari 2pi, sehingga ini tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 29 per 36pi dan 17 per 36pi. Sekian untuk video pada kali ini. Terima kasih.